Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, memahami tujuan hidup adalah langkah penting bagi setiap orang agar dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa memiliki motivasi dan makna. Begitu banyak orang yang tidak sanggup melanjutkan kehidupan ini, mengalami depresi, stres, atau perjalanan kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan-persoalan yang tidak berkualitas, seringkali disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki visi dalam kehidupannya. Menyadari pentingnya tujuan hidup, telah banyak para motivator dan inspirator yang berupaya menyajikan makna kehidupan ini melalui berbagai metode dan pendekatan. Adakah yang salah dengan itu? Tentunya perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Begini sahabatku, hidup kita di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat. Artinya, kita tidak bisa sembarangan menentukan tujuan hidup kita berdasarkan konsep-konsep yang tidak jelas asalnya. Jika kita memiliki tujuan hidup yang salah, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah, maka sudah bisa dipastikan kemana arah hidup ini dan bagaimana akibat konsekuensinya pada kehidupan kita di akhirat kelak. Mencari makna dan tujuan hidup adalah hal yang serius, bukan persoalan main-main. Sebagai orang yang beriman, yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat, tidak boleh ada pemikiran yang membedakan urusan dunia dan urusan akhirat. Hidup di dunia bagi seorang mukmin justru menjadi penentu bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Mungkin dengan mengikuti inspirasi dan motivasi dari para motivator, dengan berbagai metode-metodenya yang mutakhir, kita akan menemukan berbagai cara dan jalan menemukan makna hidup. Kemudian hal ini memberdayakan hidup kita, menjadikan kita lebih sukses di dunia. Namun, kesuksesan dunia tidak ada artinya jika di akhirat kelak kita menjadi orang yang gagal. Dengan demikian, mencari makna dan tujuan hidup adalah titik kritis yang tidak boleh terjadi kesalahan. Ini akan menentukan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ulama besar Muhammad Al-Ghazali pernah berkata bahwa pemahaman hidup yang dangkal adalah sebuah tindakan kriminal yang keji terhadap diri kita sendiri. Jadi sahabatku, bagaimana mencari makna hidup yang benar? Untuk menemukan makna dan tujuan yang benar bagi kehidupan kita, maka kita perlu merujuk ke rujukan yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Tentu tidak lain adalah Al-Quran, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan manusia, yang memberikan kehidupan kepada kita. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui tentang hidup kita, termasuk makna dan tujuan hidup kita. Kemudian bolehkah kita mencari makna hidup di bawah bimbingan para motivator? Tentu saja boleh, jika motivator tersebut merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jika rujukannya bukan Al-Quran dan hadis, maka kita perlu pikirkan lagi. Kemudian para motivator banyak yang mengklaim bahwasanya dia memiliki kebenaran universal. Adakah sebenarnya kebenaran yang universal? Ya, tentu saja ada. Apa itu kebenaran universal? Bagi kita orang yang beriman, kebenaran universal itu adalah Al-Quran. Selama segala sesuatu itu bersumber dari Al-Quran, maka kita berpegang kepada kebenaran yang universal. Persoalannya, banyak orang yang tidak mau mengikuti kebenaran Al-Quran, sehingga membuat kebenaran yang baru. Inilah masalah iman. Perbedaan antara orang yang beriman dengan tidak. Jika Anda orang yang beriman, tentu Anda akan menerima dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran universal, sumber kebenaran yang sejati, bukan yang lain. Untuk itu sahabatku, dalam mencari makna hidup, kita harus bertanya, apa itu hidup menurut Al-Quran? Mari kita gali, kita baca, apa pendapat Al-Quran tentang tujuan dan makna hidup. Pertama, tujuan hidup itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah seperti apa yang dimaksud?
Tentu saja pengertian ibadah yang benar. Ibadah yang benar tidak hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwasanya wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Kedua, tentang makna hidup, kehidupan adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muluk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup ini supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Di sini ada kata ujian yang mesti kita selesaikan. Nah, dari ayat ini dapat kita fahami bahwasanya ujian dalam kehidupan adalah sebuah konsekuensi dari kehidupan itu sendiri. Bila ada orang yang tidak memiliki ujian, bila ada orang yang tidak memiliki masalah, atau ada orang yang tidak ingin memiliki masalah dalam kehidupannya, maka sebenarnya dia sedang berada dalam masalah besar. Sebab terbesar orang yang stres sampai mengalami depresi atau bahkan sampai gila atau bahkan sampai bunuh diri adalah karena ia ingin lari dari masalah, tidak mau menerima ketentuan Allah akan masalah yang mendatanginya. Kemudian sahabatku, masalah apa saja yang akan menimpa umat manusia? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 bahwasanya Dia akan menguji manusia pada beberapa persoalan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Allah berikan janji di balik semua ujian yang diberikannya. Janjinya adalah berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ini dari Allah, inna lillahi, aku dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Semua masalah ini adalah dari Allah dan kepada Allah lah aku kembalikan penyelesaiannya. Makna hidup selanjutnya adalah yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Itu semua kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan juga di dalam surat Ad-Duha dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada hari yang sekarang. Makna keempat dari kehidupan di dunia ini adalah bahwasanya hidup di dunia adalah sementara. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 39, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, sahabatku, setelah kita memahami makna dan tujuan hidup ini, maka langkah selanjutnya ialah perlu kita menyelaraskan hidup kita dengan makna dan tujuan hidup tersebut yang sesuai dengan Al-Quran. Inilah yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan makna yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, yaitu dengan cara pertama adalah jika hidup itu adalah ibadah, maka pastikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Caranya ialah pertama, selalu niatkan aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah, serta senantiasa kita perbaharui niat itu setiap saat, karena bisa saja niat itu kadangkala berubah. Kemudian, pastikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dan jauh dari larangan syariat. Kedua, jika hidup adalah ujian, maka tidak ada cara lain menyelaraskan hidup kita, yaitu menjalani hidup ini dengan penuh sabar dan kesyukuran. Bila kita mendapatkan persoalan dalam hidup kita, maka kita lalui dengan sabar. Yakini semua masalah datangnya dari Allah dan Allah akan bantu kita untuk menyelesaikannya.
Kemudian bila kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, maka kita lalui dengan kesyukuran. Bersyukur adalah meyakini bahwasanya kenikmatan yang datang ini adalah dari Allah, dan kita ungkapkan kesyukuran ini kepada Allah. Ketiga, jika kehidupan akhirat itu lebih baik, maka kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Memprioritaskan kehidupan akhirat bukan berarti kita mesti meninggalkan kehidupan dunia. Tetapi bagi orang yang beriman, menjadikan kehidupan dunia adalah sebagai bekal baginya menuju kehidupan akhirat. Keempat, jika hidup ini adalah sementara, maka perlu bagi kita melakukan kesungguhan dalam beramal. Tidak ada lagi santai, tidak ada lagi mengandai-andai, tidak ada lagi panjang angan-angan, apalagi bermalas-malasan. Bergeraklah kita sekarang, bertindaklah sekarang, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sahabatku, sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Quran tidak diragukan kebenarannya. Jika ada kesalahan itu, pastinya datang dari saya. Mudah-mudahan usaha kita memahami makna hidup menjadikan hidup kita lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.